wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan juga Radio Kaltara di mana saya berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di suasana pagi hari ini, dan saat ini kita sudah berada di sebuah kafe yang juga merupakan tempat nongkrong para politisi, anak muda, generasi muda, dan juga masyarakat biasa untuk menikmati suasana santainya, yakni di Kafe Santai. Ini berada di Jalan Kedondong, dan acaranya juga disponsori atau bekerjasama dengan Asosiasi Persatuan Pedagang Kaki Lima se-Kalimantan Utara, tepatnya berada di Kabupaten Nunukan. Dan pemirsa, kami telah bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, yakni Bapak Ruslan Akib, SPD MPD SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Bung. Iya, ini mengganggu nih di setelah kesibukannya ini mondar-mandir Jakarta Kaltara ya. Siap Bung. Demi untuk demokrasi yang berjalan lancar ya. Oke, kita akan berbicara lebih banyak teknis pada siang hari ini Pak Ketua, dan mungkin kita mulai dulu. Ini kan kadang-kadang kalau kita membahas masalah Bawaslu itu juga adalah ada perekrutan, ada penjaringan dan seterusnya. Betul. Dan cenderung terjadi opini bahwa ini apakah connecting di dalamnya, ada orang tertentu di dalam. Nah, sebenarnya tahapannya waktu melakukan penjaringan menjadi Bawaslu itu seperti apa sih, bisa dijelaskan? Jadi begini ya, ini kan perekrutan itu kan biasanya 6 bulan sebelum akhir masa jabatan. Jadi kalau berbicara kayak kita misalnya di Kaltara, artinya ini kebetulan untuk Kaltara ini untuk masa jabatan yang di provinsi ini agak berbeda ya dengan yang lainnya, karena kebetulan waktu itu kita tuh pemekaran sekitar di tahun 2012 pertama kali terbentuk Kaltara, dan kemudian di 2015 itu pertama kali terbentuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Ketika itu kan kita masih mengadopsi undang-undang lama bahwa setiap provinsi itu hanya 3. Nah kemudian keluarlah Undang-Undang 7 2017, di mana setiap provinsi itu ada 5, dan untuk provinsi yang besar itu jumlah komisionernya itu 7 orang. Nah kemudian kita ini kan karena di 2015 sudah ada 3, nah kemudian di 2018 itu perekrutan 2 lagi gitu. Nah begitu ceritanya. Jadi nah kemudian makanya agak berbeda masa jabatannya, dia jadi tidak berbarengan gitu ya. Jadi 3 orang itu 2015 berarti kan 2020 berakhir, dan 2020 nanti 2025 lagi nanti baru berakhir begitu. Nah kebetulan saya yang masuk yang periode 2020-2025. Nah kemudian untuk yang rekan-rekan yang 2018 itu kemarin sudah perekrutan di 2023. Jadi kita ini 5 orang komisioner khusus untuk Kaltara ya, itu tidak sama akhir masa jabatannya. Nah begitu juga mungkin di provinsi lain ya, karena pengaruh tadi ada faktor penambahan di tahun 2017 itu ketika undang-undang keluar. Nah kemudian masalah mekanisme perekrutan, biasanya dari Bawaslu RI itu menyiapkan yang namanya tim sel. Tim sel ya? Nah tim sel itu biasanya dibentuk 6 bulan sebelum akhir masa jabatan. Jadi anggap nih misalnya di 2025 nanti misalnya kayak saya misalnya akan berakhir masa jabatannya di 2025 sekitar bulan Mei. Nah berarti kemungkinan sekitar bulan 11 itu sudah ada yang namanya tim sel yang dibentuk oleh Bawaslu RI. Nah tim sel ini biasanya yang menentukan semuanya dari Bawaslu RI ya, biasanya dari tokoh-tokoh akademisi atau tokoh masyarakat yang memang konsen terhadap masalah kepemiluan ya, seperti itu. Nah kemudian dari situ nanti tim sel yang bekerja seterusnya. Jadi nanti ada seleksi yang biasanya mulai dari administrasi dan seterusnya. Nah kemudian tim sel ini biasanya mengantar 2 kali kebutuhan yang dibutuhkan. Kayak misalnya di 2025 ini kan akan ada 3 ya pergantian komisioner, berarti kan artinya harus ada 6. Nah dari 6 ini nanti yang menentukan dari Bawaslu RI plenonya. Berarti bukan ujuk-ujuk ya? Ini tidak, jadi artinya ada prosesnya panjang sekali. Jadi 6 bulan itu kan ada juga proses administrasi, kesehatan ya, psikologi dan seterusnya lah dia. Jadi ada banyak sekali sebenarnya begitu.
Kalau kedudukan Bawaslu sendiri kalau di pemerintahan setara dengan apa ya? Ya, kalau kita itu kan sebenarnya dia ini ya apa tidak di bawah provinsi, jadi kita itu Independen. badan yang berdiri sendiri gitu, dan secara hierarki yang dari pusat sampai ke yang namanya di kabupaten kota. Jadi itu kemudian ketika ada pemilihan maka kita akan membentuk ad hoc sampai ke level paling bawah gitu, sampai pengawas TPS namanya. Tapi penganggarannya juga masih tergantung di pemerintah ya? Ya, semuanya kan APBN ya. Jadi terkait misalnya pemilu apa semua anggarannya dari pusat gitu ya. Jadi sentralistik yang diturunkan sampai ke kabupaten kota kami. Nah, kemudian kalau berbicara pilkada, anggarannya memang ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran itu pemilihan. Nah, kemudian dari anggaran itu akan masuk ke kami, kemudian masuk lagi ke dalam APBN, dia terstruktur gitu jadinya. Jadi memang masih berinduk tapi juga berdiri sendiri berbadannya. Ya, kemudian kita berbicara tentang tahapan. Ini tahapan ini yang dimaksud itu mulai dari awal, pertengahan sampai akhir atau bagaimana dinamika mekanismenya? Ya, kalau berbicara tahapan ya, ini kan mulai dari penganggaran ya sampai nanti yang namanya kalau dia sampai akhir itu ya biasanya sampai ke PHPU ketika ada sengketa hasil ya. Nah, kemudian ketika itu baru ada pelantikan. Jadi prosesnya cukup panjang gitu. Panjang ya. Dan itu memakan waktu juga ya. Ya, dan iya kan tidak boleh lompat ya harus. Ya nggak bisa, dia kan nantinya sudah ada tuntutannya, misalnya mulai dari penganggaran, kemudian nanti setelah itu juga ada terkait misalnya pemutahiran data, kemudian ada juga perekrutan badan ad hoc. Jadi dia akan berurutan sampai pendaftaran, kampanye dan seterusnya gitu. Kalau pemutahiran data itu apakah setelah masuk tahapan dan kemudian menentukan daftar sementara dan daftar tetap itu seperti apa mekanismenya? Jadi begini Bung, jadi kalau berbicara pemutahiran data ini kan kita berbicara data pemilih ya. Nah, data pemilih ini kan kenapa dia harus selalu diupdate gitu ya? Artinya harus dimutakhirkan gitu. Karena ya kita harus sadar juga bahwa ya manusia ini kan pasti ada yang baru lahir ya kan, nah kemudian ada juga pasti yang meninggal kan. Nah artinya ketika dia sudah cukup umur ya, ketika misalnya pemilihan sebelumnya dia nggak cukup, nah berarti kan bisa jadi di pemilihan ini misalnya dia udah cukup umur ya. Nah kemudian atau misalnya yang memang sudah misalnya sudah meninggal misalnya ya, ini kan otomatis harus kita hapus sebagai data pemilih. Nah kemudian juga misalnya dari yang masyarakat sipil menjadi TNI Polri. Nah ini kan mereka kehilangan hak pilihnya kan, artinya mereka tidak boleh masuk ke daerah untuk memilih itu. Nah kemudian juga misalnya terkait dengan yang TNI Polri yang masuk ke sipil. Nah ini kan mereka yang dari awalnya tidak punya hak menjadi punya hak kan. Nah kemudian lagi terkait pemutakhiran data ini kan kita harus memang update terus begitu. Jadi ketika misalnya dari awal ini misalnya dari pemilu ke pemilu ini kan harus sambung menyambung terus kan. Jadi misalnya ini pemilu sekarang. Nah nanti kan ketika pilkada bisa jadi yang awalnya dulu dia nggak bisa memilih, nah ini kan sudah boleh kan. Atau yang misalnya dia dulu misalnya ini karena dalam ketentuan itu bahwa dia sudah cukup umur atau sudah menikah gitu kan. Nah kalau misalnya dia walaupun belum cukup umur dan sudah menikah, artinya kan dia punya hak pilih. Nah ini kan harus kita berikan dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi harus kita mutakhirkan karena ada konsekuensi tersendiri ketika misalnya kita tidak bisa memberikan atau menjaga hak pilih itu gitu. Ada banyak sering terjadi bahwa sudah meninggal tapi masih terdata, dan kemudian pendataan sendiri itu ada dari Baduk Capil ya, atau Dinas Capil, kemudian ada dari BPJS. Ini semua menjadi referensi Bawaslu nggak untuk melakukan? Jadi kalau kita sih artinya begini, sebenarnya kan yang melakukan pemutakhiran itu kan dari teman-teman KPU ya, sebagai pelaksana teknis, dan kami ini kan hanya untuk melakukan pengawasan. Nah biasanya kita ini juga bekerja sama dengan Disduk Capil. Nah ketika fungsi Disduk Capil di mana? Karena ini kan ada biasanya juga data orang keluar masuk Pak, ya kan? Ini misalnya dia pindah dari sana, kemudian berKTP sini misalnya, ya kan, berdomisili sini dan seterusnya. Nah kemudian kenapa Disduk Capil ini sangat dibutuhkan datanya, karena terkait dengan pemutakhiran data. Karena
data semuanya kan jadi satu ya. Ketika membuat KTP di situ kan pasti akan ada data gitu. Nah kemudian di Sdukcapil ini juga sebagai kunci gitu. Nah kunci keberhasilan kita gitu. Makanya kita sangat terkait dengan di Sdukcapil karena terkait pemutahiran data dan seterusnya gitu. Ya, pemirsa, kita masih akan membahas lagi tentang masalah pendataan kependudukan, dan ini tentu sangat seru sekali karena banyak sekali biasa kesimpulan syuran tentang masalah data kependudukan. Untuk itu kita nanti bahas sebentar lagi dan kita kembali lagi ke studio dan tetap di Kaltara TV. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat. Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu.
satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Pantai Tanah Kuning sukses! Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah Desa Pemantik Rasa Rindu, Mudani. Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan, 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat
dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Kaltara TV di Dialog pada pagi hari ini, dan
kita tidak berbicara tentang masalah data kependudukan, dan kita masih penasaran dengan masalah kependudukan ini, karena kadang-kadang banyak yang sudah meninggal tapi masih terdata sebagai calon pendaftar. Kemudian juga bagaimana kondisinya dengan pendatang yang dulu pada pileg bisa mencoblos di KTP yang lain tapi di tempat yang berbeda, apakah juga di pemilihan kepala daerah juga seperti ini? Dan langsung saja kita tanyakan kepada Pak Rustam. Siap. Ya, bagaimana kondisinya dengan, kalau kemarin kelihatannya untuk pemilih di semua tempat itu bisa menggunakan KTP, dan apakah di pemilihan kepala daerah juga seperti itu? Jadi begini Bung, sebenarnya yang trouble utama kita terkait pemutahiran data ini kan biasanya sebenarnya masalahnya itu di masyarakat. Kenapa saya bilang di masyarakat? Jadi mohon maaf, kenapa kadang nama yang sudah meninggal itu muncul ya? Karena di Disdukcapil ya, itu mereka biasanya nggak berani ngapus Bung. Kenapa mereka nggak berani ngapus? Ya ini kan terkait data orang gitu kan, hak pilih orang, dan itu dilindungi gitu. Nah yang jadi persoalan bahwa memang fakta kalau orang itu sudah meninggal, tapi secara administrasi dari pihak keluarga ini nggak pernah ngurus, nggak ngelapor ke Disdukcapil, sehingga data itu nggak bisa dihapus. Nah biasanya masyarakat ini mohon maaf nih, kalau urusan begitu biasanya diurus kalau misalnya sudah ada keperluan nih, misalnya nih mau ngurus BPJS, ahli waris dan seterusnya, yang begitu-gitu baru diurus. Bagi harta gono gini. Seperti gitulah. Artinya kalau yang nggak mau mereka ngurus, jadi kadang ya mohon maaf, kenapa misalnya data orang misalnya sudah meninggal bisa muncul ya karena biasanya faktor begitu, nggak diurus, ya kan? Nah sedangkan ini kita nggak berani meminta misalnya untuk dihapus, karena kalau kita minta dihapus ada apa-apa itu akan disalahkan ke kita gitu. Karena ini kan dilindungi oleh undang-undang, jangan sampai ada kesalahan. Makanya biasanya kita mendorong bagaimana pihak keluarga, ya kan, untuk melaporkan ke Disdukcapil. Nah, karena rekan-rekan KPU juga itu nggak berani ngapus kecuali sudah ada namanya akte kematian dikeluarkan oleh Disdukcapil. Kalau kita berbicara masalah teknologi, Pak Ketua, ini kan sekarang udah canggih ya. Nah, benar. Artinya ada yang meninggal, lahir atau pindah, itu kan otomatis secara digitalisasi sudah terlaksana. Itu pernah jadi bahasan nggak supaya nanti tidak merepotkan Bawaslu dalam kontes pilkada begini? Ya, jadi kan kalau berbicara tahapan ini kan di pemutahiran data, kalau dia lahir ya ini kan biasanya langsung diuruskan akte kelahiran ya. Nah itu kan berbeda dengan misalnya akte kematian gitu kan. Nah kalau akte kematian ini kan dia biasanya orang itu yang tadi yang saya bilang nggak mau ngurus, males banget gitu ya. Karena kecuali ada kepentingan biasanya baru pada ngurus gitu. Nah kemudian kalau dia misalnya yang baru menikah, ini kan datanya masuk nih ke Disdukcapil. Karena kenapa dia misalnya pisah kakak, iya kan? Nah pisah kakak berarti sehingga nanti dia akan terdata di Disdukcapil. Ini orang sudah menikah, iya kan? Nah jadi itu data akan komplit gitu. Nah akan jadi agak-agak beda sedikit misalnya tadi dengan yang meninggal. Nah memang persoalan utama kita kadang di situ, bahwa makanya kadang muncul bahasa ini orang sudah mati ini. Kok muncul lagi gitu kan? Apakah masih hidup dari mayat dicopot lagi ya gitu ya? Ya karena persoalan itu, karena biasanya dari Disdukcapil, jadi dari tahun ke tahun ketika masyarakat itu tidak melaporkan bahwa yang saya bersangkutan, ini kan persoalan administrasi sebenarnya, itu yang kadang menjadi trouble utama di pemutahiran data. Jadi ceritanya gitu, Bung. Ya, pemirsa, kita akan memasuki mungkin masalah krusial, yaitu bagaimana di saat-saat Bawaslu mempunyai rating tertinggi kesibukannya di saat kampanye. Nah ini di sini kerawanan yang paling berat itu di mana, Pak? Ya, jadi kan begini ya. Jadi kalau berbicara kampanye ini kan kita berbicara jumlah massa yang bukan sedikit ya. Artinya apalagi di pemilu ya. Pemilu ini kan setiap orang pasti akan berusaha mengkampanyekan terkait visi dan misinya dia. Nah, yang perlu kita jaga ini kan dan perlu kita atur sebenarnya jangan sampai itu bertabrakan. Karena yang kita paling khawatir itu adalah gesekan masa grassroots. Ya kan? Ketika misalnya saling ejek, ya kan? Ini kan berbahaya. Dan di situ tingkat pengawasan paling tinggi ya. Makanya kita minta biasanya dari partai yang akan misalnya berkampanye itu harus ada pemberitahuan. Oh, tetap ada pemberitahuan ya? Iya, harus. Padahal sudah ada schedule dari
Ya, biasanya kita batasi itu biasanya yang terkait dengan apa yang mobilisasi massa yang jumlahnya besar. Nah, itu biasanya dari KPU sudah menyusun jadwalnya. Tapi kan kalau yang kampanye-kampanye sifatnya tertutup, misalnya yang kecil yang dilibatkan jumlah massa tidak terlalu besar, ini kan dari partai atau calon itu kan boleh saja. Nah, sehingga ini juga artinya kenapa kita perlu ini, sehingga juga perlu kita lakukan pengawasan. Nah, jangan sampai di dalam kampanye itu ada black campaign misalnya ya kan, atau misalnya ada yang namanya money politik. Nah, ini kan harus kita antisipasi semua. Makanya kita sangat membutuhkan ini ya untuk melakukan pengawasan. Jadi kalaupun misalnya dari partai politik tidak menyampaikan, biasanya kita tetap akan turun. Ya, jadi begitu dapat informasi pasti akan kita lakukan pengawasan, karena ketika pemilihan atau pemilu ya, biasanya kita punya struktur itu lengkap sampai yang namanya pengawas desa kelurahan. Jadi kita punya. Jadi di desa kelurahan mana misalnya kampanye ya, mereka sudah siap gitu. Dan termasuk aparat juga ya. Ya, jadi ini kan bicara sinerginya nanti ya terkait misalnya keamanan. Biasanya kita kerjasamanya dengan aparat ini terkait intelijen ya, terkait informasi-informasi kampanye dan seterusnya. Jadi biasanya kita itu kolaborasinya di situ. Ya, mungkin juga pemirsa Kaltara TV juga ingin mengetahui, karena ini kan kampanye banyak jenisnya, ada dialogis, ada terbuka, ada sistem door to door, atau apalagi kampanye-kampanye bentuknya itu yang bisa dianjurkan oleh Panwaslu. Ya, kalau itu sih sebenarnya tergantung dari masing-masing calon ya. Artinya ada hal-hal yang memang diatur, yang memang dilarang pada prinsipnya, itu yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Artinya terkait misalnya money politik. Nah, kalau misalnya terkait transport itu juga ada ketentuannya yang diatur oleh teknisnya oleh teman-teman KPU. Nah, tugas kami sebagai Bawaslu ini kan hanya memastikan bahwa aturan main ini sudah dijalankan oleh teman-teman penyelenggara ya, dalam konteks teknisnya itu KPU, dan juga teman-teman peserta dalam hal ini misalnya partai politik dan seterusnya seperti itu. Iya. Kemudian kan kita mengetahui ini kan biasanya ada sosialisasi, kemudian ada kampanye. Ini juga suka tipis-tipis, beda-beda tipis sedikit menerjemahkannya ini. Nah, kapan pada suatu yang ditoleransi sosialisasi dan kapan kampanye sebenarnya? Ya, jadi kan kalau berbicara kampanye ini kan sudah berbicara mengajak orang. Nah, mengajak orang biasanya dengan alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Nah, ketika sudah ada sampai sana, dia sudah masuk ke ranah kampanye. Tapi kalau sosialisasi ini kan berbeda ya. Kalau sosialisasi biasanya konteksnya juga biasanya sebelum masuk masa kampanye. Nah, makanya kita juga biasanya melakukan pencegahan, jangan sampai di masa sosialisasi rekan-rekan calon itu sudah melakukan kampanye. Nah, makanya ada batasan yang jelas ketika misalnya alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye sudah mulai diinikan, artinya itu sudah mulai jalan gitu. Ya, pemirsa, menarik sekali kita masih bersama di Kaltara TV, dan sekarang kita membahas masalah logistik. Karena yang kita ketahui itu adalah pengadaan logistik itu adalah KPU misalnya kan. Tetapi ternyata di aturannya juga dalam Bawaslu itu juga ada program pengadaan logistik. Logistiknya. Itu gimana maksudnya itu? Ya, jadi kalau pengadaannya kami nggak ada ya, karena kalau berbicara pengadaan logistik itu ranahnya teman-teman teknis ya, lebih arahnya ke teman-teman KPU. Nah, tapi pada saat pengadaan ada kewajiban di kami untuk melakukan pengawasan. Artinya apakah itu sudah sesuai ya kan, jangan sampai ada penyelewengan. Misal nih, ketika misalnya mereka mau kerjasama dengan salah satu yang perusahaan lah ya yang untuk melakukan pengadaan. Nah, ini kan harus kita cross check dulu bahwa dari perusahaan itu tidak berafiliasi dengan misalnya salah satu partai politik. Ya kan, ini juga harus kita jaga. Gitu ya? Jangan sampai misalnya ketika produksi dia produksi lebih kan. Nah, ini kan harus dijaga. Nah, kemudian ya kita harus juga lihat ketika misalnya dicetak. Nah, dicetak ini harus sesuai spek yang sudah ditentukan. Nah, jangan sampai nih misalnya ketika dicetak ada yang sengaja agak diburam-buramkan. Nah, ya kan. Nah, ini makanya kita harus lakukan pengawasan. Dan itu masuk pengawasan dari Bawaslu ya? Kita makanya semua harus kita berarti ini. Berarti pracetak itu sudah ada. Jadi sebelum masuk ke ini ya kita harus kita inikan semua. Jadi rekanannya KPU semua ya kita harus lakukan pengawasan. Jadi ketika misalnya cetak dan seterusnya sampai distribusi dan sampai ke TPS.
Jadi kita pengawasannya selalu melekat. Dan itu melekat sekali. Ya, gitu ya. jadi harus kita awasi semua lah. Jangan sampai artinya ada permainan. Nah, karena tugas kami ini kan bagaimana teman-teman penyelenggara dalam ini konteksnya KPU dan juga teman-teman peserta partai politik bisa sesuai koridor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi gitu. Kemudian ada yang menarik pemirsa, ini kan kadang ini kontestan kan pasti punya sponsor ya atau donatur lah gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang juga kita melihat bahwa donatur ini dibatasi atau harus terdaftar. Nah, sebenarnya bagaimana itu mekanismenya? Ya, jadi kan ini sebenarnya ada ketentuan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan ya. Artinya ada batasan. Nah, ya kan misalnya individu itu berapa misalnya. Ya, karena kenapa harus dibatasi? Karena kalau nggak dibatasi bahaya juga. Jangan sampai ini termasuk sumber dananya. Nah, itu juga harus ada ini ya, artinya kalau bantuan dari luar misalnya ya kan, itu tidak diperbolehkan gitu kan untuk bahan kampanye dan seterusnya. Jadi harus jelas dia misalnya berapa, kalau individu dari perusahaan itu berapa. Nah, sehingga nanti bisa kita tracking apakah betul-betul ini artinya memang betul-betul bantuan dan seterusnya ya kan. Jangan sampai nih ya, mohon maaf nih, ketika misalnya ada kepentingan tertentu dia bantu kemudian nanti di akhir kan ya kita nggak tahu misalnya dia karena jor-joran banget gitu kan. Nah, makanya kan memang harus dibatasi terkait misalnya perusahaan itu maksimum berapa, kemudian individu itu maksimum berapa. Jadi memang ada batasannya, jadi nggak boleh sembarang gitu. Ya, pemirsa, jadi kontes pemilu ini juga unik dan menarik. Dan banyak sebetulnya dinamika yang harus diketahui dalam oleh masyarakat. Termasuk tadi sponsor. Bahwa sponsor itu atau donatur untuk sebuah kontestan juga tidak sembarangan. Tapi ada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang. Kita akan berbicara sebentar lagi membahas tentang masalah pada saat pencoblosan dan pengawasannya seperti apa. Namun kita kembali lagi, tetap di Kaltara TV. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau.
Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Jamu Tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG, bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak, ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam.
Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan. Mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat. Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Pantai Tanah Kuning Super! Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah desa pemantik rasa rindu, Mudani. Desa wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan, 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira.
Pemirsa Kaltara TV, kita masih berada di Kafe Santai Jalan Kedondong, Tanjung Selor, dan juga bekerja sama dengan komunitas pedagang kaki lima dan masih bersama dengan Bawaslu yang perbincangan di pagi hari ini. Oke, kalau kita tadi sudah membahas tentang masalah banyak hal tentang tugas pokok dan dinamikanya Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu, dan kita berbicara tentang pencoblosan ini. Pencoblosan, terus rekapitulasi, terus perhitungan suara, dan kemudian ini kan yang paling rawan di sini nih, ya kan, tukar guling tentang masalah suara itu juga seru sekali. Nah, dinamika supaya ini berjalan lancar, tidak ada gap di situ antara paslon satu dengan paslon lain karena perebutan suara, bagaimana mengawasinya? Terima kasih Bung. Jadi kalau berbicara pemilihan ya, ketika misalnya di TPS nih, kan kita ada namanya pengawas TPS. Nah, kalau pengawas TPS kita, ini kan dia mulai dari misalnya yang datang dipelototi itu satu-satu gitu kan. Oh ini benar nggak gitu kan. Nah, karena itu kita benar nempel situ petugas ya, panwas. kita ada di situ, ada pengawas TPS namanya ya. Aparat ya. Ya, dari keamanan juga ada. Cuma kan kita ada khusus namanya pengawas TPS kan. Nah, dari pengawas TPS mulai dari pemilih masuk itu kan sudah cross check, oh ini benar, ini datanya ini dan seterusnya ya kan. Nah, kemudian ketika misalnya pemilih dikasih surat suara, nah nanti kan dilihat, jangan sampai dia dikasih kurang gitu kan atau lebih gitu kan. Nah, ini dilihat. Nah, kemudian sampai masuk ke bilik suara ya. Ya, setelah bilik suara masuk ke kotak-kotak lagi kan. Nah, kemudian setelah itu nanti kan direkap nih. Di akhir kan itu kita awasi, jadi sama proses berlangsung, kemudian rekapitulasi. Nah, kebetulan kalau pemilu ini kan 5 ya, mulai dari presidennya, kemudian DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, kabupaten kota, ya DPR kabupaten kota. Nah, ini masing-masing tuh. Nah, jadi diselesaikan dulu masing-masing ini, kemudian ini. Nah, kita dokumentasikan tuh, kita awasi semua. Jadi proses perhitungannya dan seterusnya. Jadi makanya kalau di pengawas TPS insya Allah nggak ada inilah ya. Artinya kemudian itu kan juga dari partai politik kan punya saksi. Saksi masing-masing. Ya. Artinya tiap partai politik punya satu saksi. Bayangkan segitu banyaknya orang itu kan, ditambah lagi masyarakat biasanya ngawasi dari luar nih kan. Ya saya bilang hampir nggak mungkin lah untuk itu ya. Artinya nggak mungkin misalnya dari saksi-saksi parpol juga kan ini ya. Kemudian dari pengawas kita juga ada gitu. Nah kemudian ketika sudah selesai ini rekap ini ya kan, kemudian di bawah bersama kotak suara digeser. Nah di dalam pergeseran itu kita juga melakukan pengawasan lagi ya? Ya, sampai berjenjang. Jadi ketika misalnya rekapitulasi misalnya nanti di tingkat kecamatan ya kan, ini kan dibawa langsung kecamatan ya. Jadi setelah itu direkapitulasi ini diawasi nih. Jadi ketika jalan juga ada selain kami juga ada dari kepolisian melakukan pengawasan masuk ke gudang ini ya. Nah, kemudian dijadikan satu dari semuanya yang ada di TPS di kecamatan itu. Nah kemudian nanti ada pemberitahuan lagi untuk rekapitulasi ke calon ke parpol ya, karena kita berbicara parpolnya kan. Nah nanti parpol ngirim saksi lagi untuk rekap di tingkat kecamatan itu. Nah kemudian data ini kan sudah ada. Jadi dari bawah tadi yang dari TPS ini, ya kan mereka juga dapat yang namanya salinannya. Saksi itu, termasuk juga Bawaslu. Nah ini kan semuanya punya. Tinggal mencocokkan saja sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada yang keliru atau misalnya ini kan tinggal misalnya dari saksi menyampaikan, oh ini berdasarkan yang kami dapat begini misalnya. Jadi kalau berbicara misalnya suara akan berkurang dan seterusnya, saya bilang hampir nggak mungkin. Ya bayangkan kita ada 18 partai politik Pak. Iya kan, sebagai peserta pemilu. Kemudian ada dari Bawaslu. Ini semua punya saksi. Ketika rekapitulasi, nah di mana mau dimainkan? Nah ketika misalnya tingkat kecamatan misalnya melakukan rekap misalnya dari PPK, ini kan semua kita bisa komplain kalau misalnya nggak sesuai dengan yang kita punya data kan. Nah artinya di sini harus jelas. Makanya kalau dibilang tukar guling dan seterusnya hampir nggak mungkin lah gitu kan. Karena kenapa? Masing-masing parpol punya salinannya, iya kan? Ini ada 18 partai politik loh. Nah kemudian juga dari calon DPD misalnya itu punya mereka ini saksi. Nggak ada larangan misalnya untuk ini. Kita diundang semua itu. Nah kemudian
ini segitu banyaknya orang ketika misalnya mau tukar guling, gimana caranya mau tukar guling gitu kan? Kan kelihatan itu. Nah, jadi kalau bahasa saya hampir nggak mungkin lah ya. Kecuali misalnya kalau semua yang ada di situ misalnya memang disogol lah gitu bahasanya kan. Tapi ya saya bilang hampir nggak mungkin lah. Sekarang dari partai politik kan juga pasti punya kepentingan kan. Nah kemudian dari Bawaslu kami juga punya integritas. Kita pastikan bahwa semua pengawas kita mulai dari level bawah sampai ini inilah ya, artinya untuk integritasnya tidak kita ragukan lagi lah. Iya. Artinya sudah teruji lah hal-hal yang begitu. Tapi kenyataannya Pak Ketua ini kan kita biasa melihat bahwa ternyata ada pencoblosan atau perhitungan suara ulang. Ya. Ini kan di sana ada masalah gitu ya, ada masalah. Benar. Berarti kan gugur tadi ini, bahwa ini dijamin gitu kan. Ya. Kemudian bagaimana dalam pergerakan surat-suara itu misalnya dari TPS terus kemana dan kemana? Apakah ada jaminannya itu tidak terjadi rekayasa manipulasi dalam penghitungan suara itu? Ya, kalau berbicara PSU ya istilahnya, pemilihan suara ulang ini kan ada beberapa faktor sebenarnya. Artinya ketika didapat satu orang misalnya yang menggunakan lebih satu kali hak pilihnya. Nah, yang itu. Jadi kayak kita di Kaltara kemarin ada kasus PSU ya. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi ini ada satu orang misalnya dia menggunakan hak pilihnya tuh lebih dari satu kali. Nah, karena kebetulan di TPS di kelurahan itu dia punya lebih dari satu TPS. Ya kan? Jadi dia sudah masuk di TPS pertama sesuai yang ada. Nah kemudian di TPS selanjutnya dia menggunakan KTP. Nah padahal dia terdaftar ini. Nah ini kan juga 2 kali ya? Ya. Nah sehingga kemarin itu dia bisa lolos ya? Nah bisa itu lolos, yang ya? sebenarnya juga. Itu jadi pertanyaan ya? Ya jadi karena mungkin juga kurang kecermatan teman-teman penyelenggara di TPS. Karena dia kebetulan kenal mungkin ya. Karena dia kan namanya kita kalau misalnya satu lingkungan kelurahan desa itu kan rata-rata hampir kita tahu lah biasanya mukanya kan, mungkin dia kenal. Nah mungkin tidak cermatnya di situ, tidak diinikannya gitu kan, mungkin dia cari nggak ada. Nah tapi dia juga tidak cross check bahwa ini dia ternyata terdaftar di TPS lain. Nah idealnya kan bahwa ketika di situ nggak ada dia harus cross check dulu. Tapi mungkin dia nggak lakukan itu karena mungkin dia ini mungkin belum terdaftar. Nah itu yang jadi persoalan kemarin yang terjadi. Nah kemudian ada juga yang di daerah tertentu itu dia sebenarnya karena kealpaannya dia gitu ya, karena kelalaiannya dia konteksnya dia nih nggak sadar dia mau ngambil sesuatu begitu ya. Tapi ini kan sudah disegel di dalam Nah, dia ya saya nggak ngerti lah ya, mungkin ada akhirnya sobek segel itu. Iya, segelnya dia sobek gitu kan. Dipermasalahkan. Ya mau tidak mau karena sesuai ketentuan bahwa ketika sudah disegel nggak boleh diapa-apain lagi gitu kan. Harus diulang lagi. Ya artinya makanya kemarin itu ada pernah terjadi tuh ya? Pernah terjadi, tapi ya hanya yang sebatas kotak itu saja. Ya artinya kan sudah ada ketentuannya yang seperti itu. Nah kalau bicara misalnya pengawasan yang seperti saya bilang, ketika dia dari TPS tadi mau digeser ke kecamatan ya, karena kan kebetulan kalau pemilu ini kan dia nggak ada rekap tingkat kelurahan desa kan, dia langsung ke kecamatan. Nah ketika dia direkap ke sana, ini dibawa kan, digeser. Nah ini kan ada pengawas kita nih. Nah juga ada dari kepolisian. Nah jadi saya pikir insya Allah pasti aman lah yang begitu kan. Artinya masa juga semuanya ini kemudian data ini kan nggak bakal berubah. Iya. Pemirsa, di ujung pengacara ini, tapi saya ingatkan lagi kembali bahwa kita ini sekarang berada di Kafe Santai di Jalan Kedondong, Tanjung Selo, dan juga bekerja sama dengan komunitas pedagang kaki lima. Dan terakhir dari perbincangan kita ini yang paling krusial dan paling puncak yang biasanya menjadi masalah adalah money politik. Ya. Kita dengar biasanya ada serangan fajar, gitu kan? Nah, kira-kira tradisi serangan fajar ini seperti penilaiannya Bawaslu sendiri seperti apa sih? Ya, artinya kita ini kan sebenarnya berharap ya. Ini kan sebenarnya serangan fajar itu tidak akan terjadi ketika salah satu pihak tidak mau gitu kan. Ya, jadi masalah nih kedua belah pihak yang mau gitu. Nah, sedangkan ya kita jujur secara personil kan kita kurang nih. Nggak mungkin kita ngawasi door to door kan. Yang begitu. Nah, makanya juga ya kita berusaha melakukan pencegahan misalnya ke masyarakat bagaimana ya. Kalau misalnya kita hitung nih 100.000 rupiah atau anggaplah 200.000 ya atau 500.000 lah. Bahkan 1 juta misalnya.
Cobalah Bapak Ibu hitunglah misalnya 1 juta, kalau kita hitung misalnya ya untuk 5 tahun berapa sih perharinya gitu kan? Apakah misalnya hati nurani Bapak Ibu misalnya itu juga ini hanya faktor yang begitu yang misalnya ini ya, apalagi ini cuma 100.000 kan, misalnya 100 atau 200.000 gitu, ini kan sangat kecil. Kalau kita hitung misalnya 5 tahun, kalau 5 tahun itu 365 hari kalikan ya, kalikan 5 tahun. Nah, itu berapa banyak, berapa hari, berapa sih yang dianukannya per hari? Cuma sekian ratus rupiah. Harganya cuma segitu ya? Iya, semurah itu harganya ya? Gitu kan. Merusak demokrasi nah, 5 tahun ya? Ya. Makanya kita berharap sebenarnya Bapak Ibu, ya ini salah satu harapan kami lah bahwa sekaligus himbauan ya? Ya, jangan pilihlah memang betul-betul calon yang memang punya visi dan misi yang jelas yang memang bisa kita inikan lah. Janganlah karena faktor yang mohon maaf cuma 100-200 ribu rupiah itu kalau misalnya diinikan itu kalau kita bagi per harinya cuma jadi berapa ratus rupiah begitu kan Bapak Ibu tersandera dengan itu gitu. Karena kenapa? Bahwa ketika mereka jadi, mereka yang akan menentukan kebijakan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak ini rusak nanti negara kita. Mereka yang menentukan. Ya syukur kalau yang Bapak Ibu pilih itu orang-orang yang memang betul yang punya kapabilitas. Tapi kalau tidak, bayangkan negara kita, daerah kita mau jadi apa begitu kan? Segitu, Bu. Baik. Ruslan Akib, SPD MPD SHMH, kita telah berbincang banyak tentang masalah kepemiluan dan juga proses pengawasan dari demokrasi melalui Bawaslu. Terima kasih kepada KP Santai dan juga sponsor kami atau kerabat kami di komunitas PKL. Kami berdua mohon maaf jika ada salah-salah dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.